Bab 5. Penduduk, Bahasa, Kehidupan Sosial, dan Budaya Masyarakat Desa Cimanggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jenal Arianto 0784 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam lanjutan perjalanan sejarah Desa Cimanggu. Setelah mengenal kondisi geografisnya, kini kita akan mengenal lebih dekat masyarakat yang menjadi ruh dan kekuatan utama desa ini, yaitu penduduknya. Sesungguhnya sebuah desa tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung pemerintahan. Sebuah desa menjadi hidup karena adanya masyarakat yang saling mengenal, saling membantu, dan bersama-sama menjaga warisan para leluhur. Sahabat yang dirahmati Allah, Desa Cimanggu dihuni oleh masyarakat yang hidup berdampingan dalam suasana kekeluargaan. Walaupun jumlah penduduk dapat berubah dari waktu ke waktu mengikuti hasil pendataan pemerintah, yang paling menonjol adalah semangat kebersamaan yang masih terpelihara hingga sekarang. Untuk mengetahui angka penduduk yang paling mutakhir, masyarakat dapat merujuk pada data resmi pemerintah Desa Cimanggu atau Badan Pusat Statistik. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Cimanggu menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi. Di beberapa lingkungan, terutama karena letak Kecamatan Cimanggu yang berbatasan dengan wilayah berbudaya Sunda, pengaruh bahasa Sunda juga dapat dijumpai dalam percakapan sebagian masyarakat. Perpaduan budaya Jawa dan Sunda inilah yang menjadi salah satu kekayaan budaya Cimanggu. Keramahan merupakan ciri khas masyarakat pedesaan ketika bertemu di jalan, di sawah, di pasar, ataupun di masjid. Masyarakat masih membiasakan diri untuk saling menyapa dan menghormati satu sama lain. Nilai seperti ini menjadi perekat kehidupan sosial yang patut dijaga. Di Desa Cimanggu, semangat gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Ketika membangun fasilitas umum, membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan desa, saluran air, ataupun membantu tetangga yang sedang mengalami musibah, warga bergandengan tangan tanpa membedakan latar belakang. Tradisi saling membantu saat ada hajatan, pernikahan, hitanan, maupun ketika ada warga yang berduka juga masih menjadi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai seperti inilah yang menunjukkan bahwa kekayaan suatu desa tidak hanya diukur dari hasil bumi, tetapi juga dari kuatnya persaudaraan antar warga. Mayoritas masyarakat Desa Cimanggu memeluk agama Islam. Oleh karena itu, kegiatan keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masjid dan musola bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi tempat belajar agama, bermusyawarah, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta mendidik generasi muda agar memiliki akhlak yang mulia. Pada bulan Ramadan, suasana desa terasa semakin hidup dengan kegiatan tadarus Al-Quran, sholat tarawih berjamaah, santunan kepada kaum duafa, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Begitu pula saat Idul Fitri dan Idul Adha, masyarakat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan dan rasa syukur. Sahabatku, di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi, masyarakat Desa Cimanggu juga terus beradaptasi. Anak-anak muda mulai mengenal teknologi informasi, sementara para orang tua tetap berusaha mempertahankan nilai sopan santun, rasa hormat kepada orang yang lebih tua, serta semangat musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Inilah keseimbangan yang sangat penting. Kemajuan zaman boleh kita ikuti, tetapi jangan sampai menghilangkan jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya, beragama, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Oleh karena itu, perbedaan adat, bahasa, maupun kebiasaan hendaknya menjadi kekayaan yang mempererat persatuan. Hikmah bab 5 dari kehidupan masyarakat Desa Cimanggu, kita belajar bahwa persatuan, gotong royong, sopan santun, dan kepedulian terhadap sesama merupakan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Desa yang maju bukan hanya memiliki pembangunan fisik, tetapi juga masyarakat yang hidup rukun, saling menghormati, dan saling membantu dalam setiap keadaan.
Marilah kita terus menjaga budaya luhur para pendahulu agar Desa Cimanggu tetap dikenal sebagai desa yang damai, religius, dan penuh rasa kekeluargaan. Bab 6. Mata pencaharian, pertanian, perdagangan, dan perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cimanggu. Pada bab 6 ini kita akan mengenal bagaimana masyarakat Desa Cimanggu memenuhi kebutuhan hidupnya dari masa ke masa. Sesungguhnya, Allah telah menyediakan bumi beserta segala isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang halal, jujur, dan penuh rasa syukur. Oleh karena itu, bekerja bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga merupakan bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik. Sahabat yang dirahmati Allah, sejak dahulu kehidupan ekonomi masyarakat Desa Cimanggu sangat erat kaitannya dengan kekayaan alam yang dimiliki wilayah ini. Tanah yang subur, ketersediaan air, serta iklim yang mendukung menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama kehidupan masyarakat. Di hamparan sawah yang menghijau, para petani mengawali aktivitasnya sejak matahari belum tinggi. Dengan penuh kesabaran, mereka membajak sawah, menanam padi, merawat tanaman, hingga akhirnya tiba masa panen. Semua proses itu mengajarkan bahwa rezeki tidak datang secara instan, melainkan melalui kerja keras, doa, dan kesabaran. Selain padi, masyarakat juga menanam berbagai tanaman palawija, sayuran, dan tanaman perkebunan sesuai dengan kondisi lahan. Hasil bumi tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, tetapi juga dipasarkan sebagai sumber penghasilan. Namun, kehidupan masyarakat Desa Cimanggu tidak hanya bergantung pada pertanian. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak warga yang menekuni berbagai profesi. Ada yang menjadi pedagang di pasar, membuka toko kelontong, bengkel, usaha kuliner, penjahit, pengrajin, hingga menjalankan usaha mikro dan kecil yang membantu menggerakkan perekonomian desa. Sebagian masyarakat juga bekerja sebagai guru, tenaga kesehatan, perangkat desa, pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, maupun karyawan di perusahaan yang berada di dalam maupun di luar Kabupaten Cilacap. Ada pula yang merantau ke kota-kota besar demi mencari pengalaman dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Peternakan juga menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan. Banyak keluarga memelihara sapi, kambing, ayam, atau bebek sebagai bentuk tabungan sekaligus usaha yang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sahabatku, kemajuan transportasi dan pembangunan jalan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian Desa Cimanggu. Hasil pertanian menjadi lebih mudah dipasarkan, distribusi barang semakin lancar, dan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang usaha. Meskipun demikian, perjalanan ekonomi masyarakat tentu tidak selalu mudah. Harga hasil panen yang berubah-ubah, cuaca yang tidak menentu, serta tantangan ekonomi nasional menjadi ujian yang harus dihadapi. Namun, masyarakat Desa Cimanggu dikenal sebagai pribadi yang ulet dan pantang menyerah. Mereka terus bekerja, berusaha, dan berdoa agar Allah memberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang diperoleh. Islam mengajarkan bahwa rezeki yang sedikit tetapi halal jauh lebih mulia daripada harta yang banyak namun diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, kejujuran dalam berdagang, amanah dalam bekerja, dan saling tolong-menolong menjadi nilai yang terus dijaga oleh masyarakat. Sahabat Jenal Arianto 0784 yang dirahmati Allah, sesungguhnya kemajuan ekonomi sebuah desa bukan hanya diukur dari besarnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari tumbuhnya semangat saling membantu ketika ada tetangga yang kesulitan. Masyarakat saling meringankan beban. Ketika ada warga yang memulai usaha, masyarakat saling mendukung. Inilah kekuatan ekonomi yang dibangun di atas rasa persaudaraan. Hikmah bab 6. Dari perjalanan ekonomi masyarakat Desa Cimanggu, kita belajar bahwa kerja keras, kejujuran, kesabaran, dan rasa syukur adalah kunci utama dalam memperoleh rezeki yang berkah. Harta yang paling bernilai bukanlah yang paling banyak jumlahnya, melainkan yang membawa ketenangan hati, keberkahan bagi keluarga, dan manfaat bagi sesama.
Semoga masyarakat Desa Cimanggu senantiasa diberikan rezeki yang halal, usaha yang maju, hasil panen yang melimpah, serta kehidupan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada bab 7 dan 8 kita akan membahas kelanjutannya sebagai bagian penting dalam membangun masa depan desa yang lebih maju, berilmu, dan berakhlak mulia. Untuk itu, ikutilah narasi video selanjutnya untuk bab 7 dan 8. Terima kasih.